Itu bisa tuh iya sekali-sekali. Toh, tapi kan orang nggak tahu polanya. Oh, kayaknya dimatikan lampu, bakar lilin, bahasa orang tua. Aduh, begitu semua jika organisasi atau tak dulu sekolah sampai kuliah, ya. Tapi kalau kita ngomong jadi seperti ini, halo. Hai. Ada 3 elemen kalau mau menyalakan lampu. Lampu itu sendiri, kabel yang mengantarkan listrik sama listrik. Sekarang yang penting yang mana? Kabelnya atau listriknya untuk menyalakan lampu? Kita analogikan, lampu menyala itu artinya goalsnya teman-teman, tujuannya untuk kasih cerdas siswa. Kabelnya kita guru, listriknya adalah ilmu atau metode yang kita gunakan. Pertanyaannya, apakah selamanya ilmu materi yang kita sampaikan selalu sampai dan akhirnya lampu menyala? Kalau kabelnya bermasalah, bahasa fisikanya kalau saya tidak salah konduktornya pengantarnya bermasalah, adakah putus serabutnya, renggami atau garing yang mati sebagian, pasti mati listrik. Akhirnya bukannya lampunya yang menodong, lampunya terang, tapi proses untuk mencapai terangnya lampu itu yang bermasalah. Sama dengan kita, siswa sebenarnya tidak selamanya pintar. Everybody is genius, semua manusia cerdas. Tapi kalau kita ukur ikan dengan cara memanjat pohon, maka seumur hidup dia akan merasa bodoh. Maksudku saya yang suka toko bahasa Inggris, perdalam bahasa Inggris. Jangan kita langsung ngejudge dan generalisasi. Kau rendah bahasa Inggrismu berarti bodoh mentong kau. Kau adalah makhluk bodoh di dunia. Nggak begitu bro. Jarak dari Kabupaten Bone ke Makassar itu jaraknya berapa liter? Jaraknya berapa liter? Jaga sembung bawa golok. Gak nyambung. Anda mengukur anak orang dengan hal yang dia tidak suka, tidak minat dan tidak potensial. Maksudku saya yang suka tunggu itu kudalami. Kalau tidak suka bahasa Inggris ya sudah. Kita dikali saya harga diri saya guru bahasa Inggris. Kayak tuh kita pintar di bahasa Inggris. Status saja itu guru bahasa Inggris. Nah kalau jadi isi baku tantang, kalau pun jadi. Bahkan terkadang ada siswa lebih jago, lebih pro daripada kita. Sepakat ya? Sepakat. Cuma karena kebetulan nasib. Ya mungkin karena terperangkap pada jurusan bahasa Inggris dulu tak kuliah. Karena banyak orang memang kuliah bukan minatnya di situ, bukan chemistry-nya di situ, betul tidak? Bahkan sekarang yang jadi guru bahasa Inggris bukan itu di situ niatnya. Tengok ya, dari jalan terlanjur bahasa dipasarkan mami. Jangan mengukur anak orang, jangan mengukur ikan dengan cara memanjat pohon. Jadi jangan mengukur proses, kadar, bobot, potensi dan skillnya anak-anak hanya dengan satu mata pelajaran. Apalagi kalau mata pelajarannya bukan memang feelingnya mereka, bukan ikigainya mereka, bukan skillnya mereka. Paham? Tapi kita menjelaskan buktinya. Mungkin tes sedikit-sedikit tes yang diteskan adalah bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Maksudku saya kayak toh ini orang di dunia hanya mau menjadi pakar-pakar bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan matematika. Kenapa tidak dites? Orang mau kerja dianggaplah dia mau masuk di dunia entertain, dia mau menjadi musisi kayak Ahmad Dhani, ngapain belajar tentang matematika? Nah yang dipakai di sini bukan hitung-hitungan feeling, ya bukan Bu Mary lebih tahu, ya. Orang kalau bernyanyi cari nada pindah chord, pindah open nada dasar, itu bukan nih pakai rumus, pakai pola, pakai buku, feeling, insting. Bahkan kalau melekat banget enak sekali kita dapat. Teman-teman sekalian, kalau mengajar petakan siapa yang betul-betul memang minatnya di A, minatnya di B. Multiple intelligence, kecerdasan majemuk, ada namanya kecerdasan linguistik. Berarti orang-orang yang potensial atau suka bahasa. Jika ada orang ini, kenapa itu temanku kalau belajar bahasa cepat tuh cerdas? Berarti kemungkinan dia dominan linguistik intelijensinya. Kecerdasan matematika spasial, matematika logik. Yang suka hitung-hitungan sama yang suka logika berarti dia punya
kecerdasan matematika, logika. Visual spasial, kecerdasan ketiga. Kecerdasan visual spasial. Kalau ada anak-anak suka coret-coret, gambar-gambar, melukis, itu artinya dia dominan kecerdasannya di visual spasial. Atur barang-barang, atur kursi, atur sendal, ya sudah atur mainan. Itu visual. Visual spasial jangan yang sembarangan kotor-kotor, tidak. Kelak nanti kemudian hari dia jadi arsitek, jadi desainer. Tapi kita selalu ngeblok. Yang dianggap edukasi, yang dianggap studi itu hanya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi. Nah kayak gitu konsepnya luas. Kecerdasan artistik, yang suka seni, entah vokal, musik, tari, teater, rupa. Kecerdasan kinestetik intelijensi, yang suka gerak-gerak olahraga, yang suka tari, yang suka dance. Itu berarti dia punya kecerdasan kinestetik. Kenapa Bu? Yang mau menari bersama saya? Ya kebetulan saya juga salah satu pendiri komunitas street dance di Taman Bunga. Bersama teman-teman dari sungai-sungai. Saya dulu di Sanggar Arapalaka ya. Basic saya adalah seni, vokal, musik, tari, teater. Ya. Ya kebetulan bawaan juga dari Bapak. Jadi itu yang kita kembangkan. Petakan Bapak Ibu sekalian. Kecerdasan penyuluh itu ada 8 sampai 9. Ada namanya naturalistik intelijensi, yang suka alam, pecinta alam, yang suka main tanah, pertanian, yang suka gali-gali. Kalau anak biasa main kotor-kotor, dia bilang rinso berani kotor itu baik, berarti itu naturalistik intelijensi. Eksistensial intelijensi, yang suka mencari eksistensi. Ma, yang mana duluan ayam atau telur? Ma, kenapa kita harus pakai baju ini? Ma, kenapa kalau makan kita harus pakai tangan kanan? Selalu mencari eksistensi, yang suka berfilsafat, bahasa tingkat tingginya, yang suka bertanya-tanya, yang kritis. Itu namanya mereka cenderung di kecerdasan eksistensial. Interpersonal intelijensi, yang bagus kontrol dirinya, self kontrolnya, yang bagus sabar, ikhlas, tulus. Emotional quotientnya bagus, itu artinya mereka punya kecerdasan interpersonal. Kemudian eksterpersonal atau antarpersonal, yang masombere, yang majapila, yang suka gosip, yang suka berbaur, yang suka soleh. Berarti antarpersonalnya, kecerdasan antarpersonalnya bagus, sosialisasinya bagus. Dan semua itu adalah kecerdasan. Tapi persoalannya apakah itu dinilai di sekolah kita dan dijadikan mata pelajaran? Belum tentu. Bahkan sampai hari ini ada beberapa mata pelajaran yang sampai sekarang saya dipertanyakan, sebenarnya apa gunanya itu dikasihkan di angka. Belajar agama nilainya 7. Sekarang pertanyaannya, apakah yang tinggi nilai agamanya sudah menunjukkan bahwa dia orangnya akhlak dan agamanya bagus, daripada yang nilai rendah agamanya? Di mana logikanya agama dipetakan dan diukur dengan angka? Sama PPKN, sikap, attitude, jiwa dinilai dengan angka. Di mana rasionalnya? Tidak masuk akal menurutku. Yang bisa diangka itu ya ilmu pasti. Kalau ilmu tidak pasti, tidak bisa diangkakan. Halo? Hai. Halo. Kalian punya pikiran? Kalian bisa berpikir? Kalian punya pikiran? Coba tunjukkan dan perlihatkan kepada saya. Yang tidak berhasil menunjukkan, berarti Anda tidak punya pikiran. Tidak ditunjukkan bukan berarti tidak ada. Tidak, ya menurut Albert Einstein mengatakan tidak selamanya yang diperhitungkan itu bisa diperhitungkan. Ya, fisika ada 2, fisika Newton yang mengukur hal pasti, sama fisika kuantum yang mengukur tentang metafisik. The power of vibration, the power of frequency. Kekuatan pikiran dan kekuatan vibrasi. Bahkan kami para pakar pemberdayaan diri itu mainannya ada di metafisik. Makanya kalau ada orang mau, Guriana sering lihat siswanya ngisi tepar-tepar. Ya, tadi kamu ngisi tepar di tempat ini semua bisa nih. Bisa banget sih. Mau dibongkar-bongkar rahasia tak bisa. Coba Mi. Kalau ada yang siap, saya bongkar aib tak. Atau ada yang mau saya baca kebohongannya. Kan kami pelajari 50 jenis teknik membaca karakter, termasuk ICS and lie detection, deteksi kebohongan. Halo. Hai.
Hai. Pak Samsul, siapa nama lengkap tak? Siapa nama orang tua tak? Berapa mantan tak? 2. Yakin? Berapa istri tak? Berapa selingkuhan tak? Tidak ada. Sebutkan nama mantan tak yang paling kita sayang. Stop. Lebih dari 3 detik menjawab. Dalam ilmu lie detection ada 2 kemungkinan: manipulasi, bohong, memanipulasi, atau menyembunyikan. Ilmu bagi ibu-ibu. Wahai para ibu-ibu, dengarkan ki. Halo. Hai. Ini bukan kasih ilmu untuk perempuan. Ya, ibu-ibu dan perempuan, wanita yang single kasih ilmu. Kalau kita tanya di pasangan tak, tanya dengan cepat. Kalau lambat kita menjawab lebih dari 3 detik. 1, 2. Pak, dari mana kita tadi malam? 1, 2, 3. Bohong. Besok cerai. Halo. Hai. Halo. Pagi. Siang. Berdiri ki. Ya. Siapa nama tak? Risman. Ya. Nama lengkap? Muhammad Risman. Ya. Siapa nama bapak tak? Alamatnya? Punya istri? Ya. Ya. Kenapa? Oke. Ingat ya, lambat menjawab. Ada juga fenomena visi yang terjadi, melihat ke bawah. Berarti ada luka yang pernah terjadi. Ada kekecewaan yang berat menjadi pertimbangan. Pandangan itu kalau bawa kinestetik, datar itu auditory, atas itu visual. Jadi kalau salah satu cara baca dengan ilmu IS, Syncus, akses mata. Kalau dia sering ngomong dan matanya kebayang ke atas, berarti dia mengakses visual. Berarti tipenya orang visual atas. Ya. Nah ini saya berkata kalau dapat orang kebanyakan ngomong arahnya ke atas, berarti dia orang visual. Kalau arahnya datar kiri kanan, berarti auditory. Mendengarkan atau ngomong. Kan auditory ada 2. Auditory mendengarkan. Ada orang tidak suka ngomong tapi suka nyimak mendengarkan. Itu auditory juga. Ada orang tidak suka nyimak, suka ngomong, bahkan ada foto-foto bicaranya orang lain, itu auditory juga. Kinestetik juga 2. Kinestetik rasa tidak bergerak memang, bukan visual itu. Dramatis banget, baper banget, itu kinestetik rasa. Atau sebaliknya lawannya kinestetik raga. Tidak punya perasaan tapi bergerak terus. Tidak sadar. Paham ya? Lihat ke bawah itu artinya ada yang disembunyikan atau ada luka atau ada kekecewaan atau ada pertimbangan besar. Oke? Boleh tos dulu Pak. Oke, boleh. Halo. Sama beliau. Ya, siapa nama tadi? Asal. Ya. Masih sering tidak kurang percaya diri. Asal. Ya. Bahkan terkadang tremor. Iya. Punya depresi, punya tekanan mental. Saranku tuntaskan secepatnya. Memang Tuhan. Saya tahu. Saya mau sebutkan 2 masalah yang kita hadapi. Mau saya bongkar di tempat ini 2. Bahkan salah satunya kalau saya bahas bakalan meletes air matanya walaupun dia laki-laki dan tempat orang banyak. Dan saya tidak usah bahas. Oke, Ustaz? Betul ya? Betul. Dan sekarang asar itu seandainya tidak mengajar Ki, kuat sekali aksesnya itu. Salah satu pengalihannya itu dengan mengajar. Karena beliau termasuk orang yang sangat bersinergi sama banyak orang, walaupun gajinya masih minim. Iya, kebetulan saya praktisi, Bapak Ibu sekalian. Saya sering kasih debat orang dan sering saya bongkar-bongkar aibnya memang orang. Jadi kalau ada mantan tak, ada selingkuhan tak mau dibongkar, selingkuhan tak, pasangan tak mau dibongkar, komunikasikan dengan kami, saya bongkarkan Ki. Ya, bisa bayar atau tidak? Sini kali. Pelatihan kita nih, pelatihan hipnotisik loh, ya, bukan pelatihan bisnis. Oke, halo. Hai. Halo. Ciri-ciri orang manipulasi juga dan berbohong. Kalau ngomong Ki baru pegang hidungnya, kayak orang mata, diam-diam mata tak, itu ciri-cirinya juga. Jadi kalau lakukan semuanya, itu namanya manipulasi. Ya,
Berarti komplikasi antara ada hal yang mau bohongi ki, atau juga mau disembunyikan sama kita, atau juga mau kasih sepenggal informasi kita. Halo? 15 tahun saya belajar. Basicnya saya itu adalah di organisasi, jadi saya tahu. Saya mantan ketua pramuka, saya mantan ketua palang merah, saya mantan ketua seni, dan sampai sekarang itu membina puluhan sanggar seni. Ya namanya orang beraktivitas seni itu ada namanya olah sukma, olah rasa. Bentar sekali. Jadi kalau ada yang reaction, teriak, oke teriak saja. Kunci pintu panitia. Dia bilang, kau kesurupan, biar mau kesurupan jin apa, jin ifrit, silakan. Kalau ada yang suka kesurupan di sini begini, naik di atas, saya eksekusi gitu. Mulai jauh silanta kalau bisa kesurupan di sini, atau kalau bisa bergerak, bisa mengunci kinestetiknya orang dengan mudah, karena the power of mind controlling kita pelajari, ya. Teknik untuk mempengaruhi orang lain, salah satunya, satu orang naik ke depan, laki-laki, cepat suruh datang istirahat. Nah, karena saya ini baru mengantar gitu, sebentar istirahat. Ya. Nah, satu orang lagi. Segi kepala kayak bisa kampung kan. Oh iya, beri tahu teman-teman sekalian, semua ilmu yang kita sampaikan hari ini ilmu mahal, jujur. Betul. Ya, saya sering menghindar ilmu seperti ini di Bone. Makanya tadi Pak Kasih, karena ada yang proposal masuk dan sering mendapat proposal tentang pelatihan ilmu teaching dan sejenisnya. Ya, rata-rata kita tunjuk ya, bahkan saya temanku. Ilmunya itu mahal. Entah kalian pernah ikut atau tidak, ilmunya tidak ada budget rendah. Skemo terkadang 300-an, 500-an, 700-an, 2,5 dan lain sebagainya. Nah kalau di sini nggak tahu kalian bayar berapa, tapi itu internal kalian. Saya pun datang ke sini murni mau membantu kalian. Udah kasih apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, pokoknya saya kasih apa yang teman-teman minta. Mumpung ada di sini, ya. Ya, oh ya kebetulan saya saat ini pulang balik Makassar Sinjai dan kebanyakan di Sinjai, jadi dekat hubungan dengan Sinjai. Karena kebetulan istriku orang Sinjai. Ya, jadi teman-teman kalau mau sharing-sharing saya orangnya welcome ji kalau teman-teman mau konsultasi. Teknik mengatasi siswa yang nakal atau suami yang nakal. Wajar kan? Saya mungkin di sini. Nah itu Pak. Ibu satu. Ibu lagi. Kenapa kita ketahui namanya kasih tema-tema lagi? Ya, namanya bongkar-bongkar ke rahasia tak? Walaupun sebenarnya kalau saya mau bongkar rahasia bisa sekali, tinggal tunjuk orangnya siapa. Coba tunjuk Pak, orangnya siapa saya bongkar rahasianya. Tunjuk begini, tunjuk begini bebas. Jangan begini tak tunjuk orang, kan tunjuk di sini. Mau saya bongkar rahasia ibu? Ibu mau saya bongkar rahasia tak? Oke, halo. Oke, kita simulasi. Satu orang lagi. Udah jadi masalah. Ya. Boleh, Pak Ketua Panitia. Oke, aplaus dulu. Pokoknya kalau kalian masuk di ruangan sekolah atau ruangan kelas siswa tak takut sama kita. Kalau di sini, ya kita pasti takut. Ini kita ke WC, Bu. Kita itu menjadikan korban kalau ke WC. Di situ mungkin. Ya silakan teman-teman. Yang kita singgung mana? Tidak kamu sih ya? Oke, Pak Samsul siap. Pak Samsul siapa yang nama Pak? Pak Sukri sorry. Ya. Oke, kalau kita handle anak-anak, ya ada beberapa teknik kita bisa lakukan. Pertama, jangan gunakan omongan doang, pakai sentuhan. The power of touch. Sepakat? Karena ada reaksi hormon endorfin dan dopamin yang main. Sebatas informasi teman-teman sekalian, pelukan itu nakal lagi 100 kali lipat kadarnya morfin. Tahu morfin? Sangat adiktif. Kalau kita pelukan dibandingkan dengan rasa cinta, kadarnya itu 100 kali lebih kuat. Makanya semua penyakit bisa tuntas hanya dengan pelukan. Anak rewel, ngeyel, nakal, susah disitu, peluk saja dulu. Sebentar di pote-potenya, sebentar di marah-marahnya, peluk dulu. Suami tak ngeyel, istri tak ngeyel, peluk dulu. Makanya saya biarkan tempat umum peluknya istriku. Pelukku istriku. Lalu kita
bersih Pak. Urusan lah. Bagimu duniamu, bagiku duniaku. Jangan tadi zamanmu, jangan tadi zamanku. Apa itu jauh-jauh zamanmu dan ayo jauh-jauh zamanku. Maksudku saya punya reaksi, saya punya uang. Kenapa kita bersih Pak? Jadi jujur Bapak Ibu sekalian, sentuhan itu sangat luar biasa. Makanya kalau ketemu sama orang, selamat pagi Pak. Pagi baby, siang. Ya, terkoneksi akhirnya dia ikut. Tak boleh. Dan karena kita memberikan kata-kata yang bagus, koneksi tak bagus, kita tambah sentuhan, akhirnya dia terkecoh. Saya bilang selamat pagi, nah siang-siang ini data di kamar siang. Paham lagi? Tapi dia tidak komplain, dia tidak protes dan dia tidak curiga bahwa ada hal yang kita sengaja salahkan. Kasih miss kekuatan. Nah sekarang pertanyaannya, yang mana lebih banyak punya geng-geng atau circle-circle, kelompok-kelompok? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu ada kelompok ibu PKK, majelis taklim, betul tidak? Arisan, kredit panci, cicilan panci, pegadaian, BTM, kelompok ibu-ibu BTM. Ada kelompok ibu persatuan itu. Kalau bapak-bapak, baju dinasnya saja belum tentu ada. Disuruh saja beli baju olahraga persatuan untuk HAM, hari amal bakti, belum tentu beli. Gemam ada sembahan. Ya, saya sering handle kegiatan HAM, jadi banyak tahu tentang baju persatuan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Kenapa hal itu terjadi? Karena ibu-ibu dalam proses koneksinya itu banyak. Baru ketemu, hei Pak, ayo Bu, dari mana Ki? Sudah salaman, pelukan, cipika lagi. Jadi berapa kali terakses itu morfinnya, hormon endorfin dan dopaminnya. Makanya chemistry-nya bagus, koneksinya bagus. Kalaman biar muji, Bu, mungkin pergi training besok, training teaching. Iya, dipakai jilbab apa Ki? Jilbab merah marun, oh jilbab merah marun nih, padahal sudah siapkan jilbab kuning, tapi biar ini deh setrika ulang Pak, supaya kompak couple kita kan satu circle. Laki-laki nggak pernah begitu bro. Kenapa bisa seperti itu? Intinya kalau koneksi maka hasilnya cenderung menyamakan, cenderung ikut, dan sama terjadi karena koneksi. Ikut terjadi karena koneksi. Tapi kalau tidak ada koneknya, semakin tidak terkonek, semakin susah diikuti dan disamakan. Makanya mau kirim koneksi untuk peserta didik kita. Paham? Jadi sering-sering satu entah dengan salaman, pelukan, tepukan. Mau nanya? Deh, kalau perempuan dipeluk-peluk juga. Kali-kali Pak. Kenapa yang bertanya entah? Saya nyesal. Masa perempuan dipeluk-peluk juga? Masuk ke saya Pak. Sama laki-laki mau. Kecuali kalau perempuannya mau. Iya. Kalau perempuannya mau lah. Jadi mau kita berkelahi sama istri Pak. Ya. Serius saya biasa Bu Pak. Kalau saya latih mahasiswa atau siswa, hari itu juga biasa anak-anak kayak gini-gini. Wih Pak dari mana kita peluk? Istighfar kayaknya. Astagfirullahaladzim. Setelah itu alhamdulillah. Ya, karena koneksinya itu. Tapi kalau ada koneksi pasti. Masa orang? Sama nama apa? Bukan tidak ada. Intinya kalau konek maka semakin terpengaruh. Orang semakin terpengaruh karena terkonek. Lihat Ki, anak-anak nakal. Mabuk-mabuk, mau tongi, goyang-goyang, putar-putar baju, buka baju, lakukan tong. Karena dia akan meniru sama teman-temannya yang terkonek sama dia. Coba kita, walaupun kita sebagian di sini mungkin ada yang pemabuk, contoh, dia tuh kita lihat pemabuk pinggir jalan, belum tentu kita mau buka baju sama dia, walaupun kita pemabuk, karena koneksinya ke kita tidak ada atau kurang. Intinya koneksi dulu dibangun untuk membuat respon dan reaksi. Paham? Sama Anda, kenapa cenderung ikut sama orang-orang yang lebih terkoneksi sama kita karena adanya koneksi yang dibangun. Makanya di keluarga pun biasa begitu. Kalau pengantin itu bentar sekali, Bu berkumpul nih, kelompok merah marun, kelompok hijau, kelompok biru tua sekarang semua nih, kentara berarti basic ini memang gini. Tidak ada itu orang tidak basic baru mau couple, sepakat tidak? Jadi intinya adalah koneksi. Analoginya begini, tahu flash disk? Flash disk kalau dicolok di laptop,
Tahu? Sementara proses kita cabut, nggak bagus koneksinya. Kira-kira bisa terdownload, tercopy semua itu datanya? Tidak. Atau enggak, saya mau kirim data dari HP ku ke Bluetooth-nya teman-teman, tapi belum kita kasih connect. Bisa kira-kira teman-teman terima materi dari saya? Jadi yang terpenting dulu pertama koneksinya atau transfernya? Koneksi dulu baru transfer. Kalau sudah connect, jangankan hal positif itu flash disk. Kalau sudah tercolok di laptop atau komputer, kita copy materi, terkadang bukan materi positif doang yang ikut lagi virusnya. Intinya kalau orang terkoneksi, jangankan hal positif, hal negatif pun cenderung terpengaruh. Ya jangan heran kenapa banyak orang merokok, karena koneksi teman-temannya yang merokok. Kenapa orang berselingkuh? Koneksi. Makanya perbaiki circle tak. Coba kalau kita berbaur dengan orang-orang ya yang tidak toksik. Karena 5 orang terdekat itu adalah kita. Ya kalau 5 orang tak pemabuk sekitar tak, berarti kita cenderung jadi pemabuk juga. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, koneksi dulu. Jadi cara jawab tangan juga ada namanya dominasi. Perhatikan. Halo. Hai. Pak siapa namanya tadi? Pak Sukri. Pak Sukri, selamat siang. Ya kalau jawab tangan seperti ini, Pak Sukri saya sudah kalah. Karena saya sudah dominasi. Kenapa dominasi? Karena telapak punggung tangan saya lebih di atas daripada punggung tangannya Pak Sukri. Ini namanya dominasi. Paham lagi? Saya kasih lihat dari depan. Cara kita dijawab tangan begini. Punggung tanganku lebih di atas daripada Pak Sukri. Pak Sukri begini ke tangannya. Kalau mungkin menang 1 poin atau mendominasi orang, kasih di atas ke punggung tangan tak. Jangan tosik kentara. Selamat siang Pak Sukri. Taliwa-liwa miris sedikit mau. Paham? Tapi kalau dia tahu jurus pertama apa yang harus kita lakukan, Mister? Coba contoh. Pak Sukri pakai jurus pertama. Yang mana menang? Mister Aca atau Pak Sukri? Dia pakai jurus pertama, tapi saya pakai jurus kedua. Masih di atas punggung tangannya, tapi saya pakai 2 tangan. Oke, Pak Sukri pakai jurus kedua. Sukri pakai 2 tangan, kita tangan. Saya. Pak Sukri pakai jurus Ketiga. Pokoknya jadi mau gini kalau jurus. Sampai dipelukan. Makanya yang heran bahwa koneksinya perempuan itu luar biasa karena dia sampai pelukan bahkan cipika-cipiki. Kita laki-laki kalau cipika-cipiki ini apa sih? Betul tidak? Jujur, entah saya juga merasakan atau tidak, risih sekali kak cipika-cipiki sama laki-laki. Kalau perempuan enak, serius. Tapi kalau laki-laki, dia kayak dipertaruhkan harga diri. Betul ya, itu merasa. Bagaimana Mas Sukri? Iya, biar itu teman, bahkan biar keluarga. Bapakku saja saya kalau cipika-cipiki, ya enak merasa saya juga yang begini. Tapi kalau perempuan, tambahin lagi. Berulang kali sampai ketemu, makanya bagus koneksinya. Tapi hati-hati, ada namanya perangkap dopamin. Sering kita lakukan sama itu, maka biar harus salah nanti cenderung membela dia. Karena dopamin tak, hormon dopamin tak ada pegang itu orang. Kan terlanjur koneksi sama dia. Setiap ketemu naikin dopamin tak bahagia, cenderung mau membela dia walaupun dia salah. Biar bisa nenggelamkan mata dan bisa nabutakan mata dan bisa tulikan telinga. Terkadang ada netral menilai kalau koneksi banget sama orang. Jadi hati-hati. Atau ini tipe orang yang perlu. Kalau orangnya minta maaf, orangnya itu toksik, jadi terlalu bangun koneksi baik-baik. Nah, perangkap gitu. Makanya dikatakan toxic relationship. Dan itu yang terjadi sama kita juga di keluarga-keluarga kita. Mungkin melawan tidak enak. Betul ya? Ya, jadi teknik-teknik tadi itu adalah untuk mendominasi. Kemudian kalau ngomong, bayangkan berhadapan. Kalau ngomong mungkin sama peserta didik, siapapun atasan, upayakan berhadapan. Karena transfernya itu energi lebih total kalau dihadapi anak-anak. Contoh Pak Samsul. Pak Samsul apa kabar hari ini? Ya, tanya kamu kabar hari ini. Ibu sama saya, bersama saya.
tidak bagus. Makanya kalau kita udah berdiri kita Samsul. Apalagi kalau suami istri, ya kalau ngomong, bicara. Duduk kita Samsul. Pas syuting, kalau sama bisa ada. Apa salah? Jadi di sampingnya, bobo begini, kenapa kamu? Tidak bisa. Tambah menjadi-jadi berbuatnya, mentong kita. Kasih belakang. Satu kali gitu, belum misalnya langsung. Lama sekali itu kamu begitu. Belum dulu, baru nego. Dari situ belum lagi. Karena dia kita nasi gue, itu juga ada rasa kalau di belum. Karena kita mainkan endorfinnya dia. Hormon endorfinnya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu sekalian perbanyak sentuhan. Kemudian blocking tak berhadapan. Termasuk kalau kita ilmu, kalau kita pergi kincang ngedate sama pasangan tak, entah itu pacar, ya. Biasanya sarankan kalian pacaran, kan tua mungkin, atau ke istri. Kalau suami tak duduk di sini, jangan duduk di sampingnya, di depannya. Karena ada ilmu visual, lagi-lagi itu pandangannya jauh. Kalau dari depannya kita tidak bloki pandangannya, sembarang kecil tadi. Kalau depannya mau kemana? Kesalahan kita selama ini, mungkin kita mesra di samping, tidak mesra di samping juga, di depan. Sandaran, kursi lagi bisa jadi sandaran. Nggak perlu kita pakai pasangan, kamu jadi sandaran. Kursi sama tempo bisa aja. Kalau di depan saling pegang tangan, saling baku tatap-tatap. Sampai hal yang lebih frontal bisa dilakukan kalau di depan. Paham? Komunikasi yang bagus, kasihkan nasihat sama anak, siswa tak dari depan. Tapi ingat conversionnya, ya contoh. Dia lagi stop kalau boleh tidak nyaman. Siapa? Aman? Suara nyamannya orang perhatikan. Ada orang tidak suka kalau terlalu dekat, ada juga orang tidak suka kalau terlalu jauh. Contoh, ibu yang di sana, sama mata, di mana tinggal? Lebih enak yang mana kalau saya bicaranya kayak gini? Tadi kan dari atas panggung kak. Kenapa kamu? Iya. Lebih enak yang mana kalau saya? Enak di sini, kalau di sana terlalu jauh ini. Jadi jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Kita tanya ke siswa tak begini caranya. Bagaimana tugas tak selesai? Selesai? PR-nya sudah? Yang di sana ya kau. Tidak mau respon itu? Karena terlalu jauh blockingnya kita. Dekati anak tak? Gimana? Gasnya? Ini capek gini. Ini turnamen bola tau? Lebih penting itu turnamen bola. Alhamdulillah dapat tinggi sana. Ya ada dia kau. Tidak bagus. Gunakan sentuhan di hadapan yang tepat, itu membuat mereka jauh lebih connect. Bagusnya cara membangun koneksi seperti ini tidak pakai kata-kata jadi. Dan mereka tidak tahu. Karena ini namanya komunikasi bawah sadar. Komunikasi pikiran bawah sadar yang kita gunakan. Oke, pakai positif setuju. Paham ya? Oke. Halo. Hai. Next, trik selanjutnya. The power of ekspresi emosional kalian. Sama kalau saya bilang, anak-anak sekalian hari ini gimana? Ya, oke teman-teman sekalian, peserta training kali ini senang jiki hadir kegiatan training hari ini. Senang. Bayangkan kalau saya bilang, jadi emosi tak, ekspresi tak, kasih bagus. Ya, sama kalau kita menyatakan perasaan sama orang, aku suka kau juga aku suka kau juga aku suka kau jadi istriku. Enak tidak? Bayangkan kalau kita menyatakan perasaan sama seorang dengan teknik begitu tadi, aku suka kau. Enak tidak? Bayangkan kalau kita menyatakan perasaan. Itu contoh.
Jadi teman-teman sekalian, ekspresita itu, emosita itu pancaran nyata. Kasih bagus Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bisa jelas anak takap itu? Hari ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan. Bagus tidak? Mainkan ekspresi, jangan kaku. Ya, Bu Mary mungkin lebih paham karena ya. Anda salah dulu di STKIPK di mana? Oh, Stein namanya ya. Sanggar di nah, BSF ya? Nah, SSB BSF. Kebetulan sering juga kol-kol sama teman-teman di situ. Jadi gunakan ilmu teater juga, ilmu mendramatisir. Ya, pintar-pintar mendramatisir keadaan. Kalau tujuannya positif. Sama kalau ada anak sih, Pak, ada gambarku. Wih, mana nak? Jangan sih. Ada salah-salah, jangan. Need for appreciation. Kebutuhan dasar Indonesia diantaranya adalah kebutuhan untuk diapresiasi, walaupun salah. Coba kita datang, Pak, tapi selesai laporan itu, kelapa bukan. Biar bagaimana kinerja tak, hasil kerja keras tak tetap merasa hancur hati tak, ketika ada diapresiasi. Jangan jauh-jauh, sudah dipakai ya jilbab. Bayangkan kalau suami tadi bilang, apaan sih? Setengah mati bikin beli jilbab ini, dandan, mandi, rapi-rapi. Bagaimana hati tak? Jangankan jauh-jauh suami tak Tupperware saja baru beli, Tupperware yang harga 20.000 ji atau 40.000, kalau mana dibawa ke sekolah? Ada Tupperware baru, betul tidak? Karena kebutuhan untuk diapresiasi. Orang tua lagi mau diapresiasi, apalagi kalau anak-anak. Makanya sering-sering buat apresiasi untuk peserta didik. Kalau mau connect sama kita, apapun itu. Kenapa kita murung? Kenapa kita nangis? Lupa remedial ke apa? Justru kalau remedial itu peluang bagi kamu untuk meningkatkan skillmu. Bisa jadi itu angka yang kasih ke gurumu tentu tepat. Bagusnya kalaupun kau yang tepat dan kau merasa disolimi, kan kalau remedial berarti pengulangan kembali, mengingat kembali, mengasah kembali, berarti lebih cerdas lagi. Janganlah remedial, ya dong, masih mogok. Jangan kasih apresiasi yang tidak bagus, kasih apresiasi positif. Seburuk apapun. Saya anakku 1 tahun, ada sekarang di kafe model. Jauh saja atau kasih pecah barang-barang, kasih pecah. HP guna banting, sengaja tidak kulihat. Alasnya lewat. Jangan apa deh. Bukan Allah, kenapa mau kasih pecah? Sekarang yang penting mana, HP atau anak? Kita kira satu kali kita marahin anak, berapa sel saraf otaknya, berapa neuronnya yang putus. Buruknya dalam ilmu neuroscience, kalau kita marah-marah, yang putus urat sarafnya adalah yang marah atau yang dimarahi? Jawabannya adalah dua-duanya. Yang marah-marah itu putus urat sarafnya, yang dimarahi putus urat sarafnya. Maka selamat menikmati orang-orang yang putus-putus urat sarafnya. Pantas gampang lelah, capek, stres, depresi. Biar kita healing. Cerita mati kalau ada healingnya kalian yang kalian lakukan, menuntaskan sakitnya kalian dan masalahnya kalian. Sesaat jeda gitu. Pulang kita dari ini, capek jeki, habis uang juga, dan ada tuntas kini masalah. Tambah pusing jika wah, gaji 1 bulan aku pakai healing 1 hari sama. Betul tidak? Iya, tidak ada healing sekarang itu yang bisa menuntaskan. Healing yang paling bagus adalah healing jiwa, terapi, self terapi, terapi diri kita sendiri atau kan datang ke hipnoterapis. Kalau ada butuh hipnoterapis yang profesional, hubungi kami. Saya tidak promosi ya. Oke, halo. Hai. Sebenarnya kalau saya pribadi suka sekali kasih orang ilmu dan jasa serta manfaat yang gratis. Karena saya paham bahwa segala-galanya memang betul butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, hari ini jujur saya tidak tahu ini adalah materi dan ini ada kegiatan, tapi saya kasih ilmu gratis semua. Ya, dan tanpa koordinasi sama Bu Riana, karena saya lihat kalian butuh dan kalian haus akan ilmu, saya kasih ilmu gratis semua.
maka dengan teman-teman lain untuk disahkan. Ya. Masih kurang puas, panggil di sekolah tak. Kalau ada kesempatanku, datang kak, terserah tanyakan ilmu tentang apa yang saya tahu. Kita kupas tuntas. Kawan-kawan saya jalan-jalan ke sekolah tak bagian terjangkau. Ya kalau ada kesempatan tak muki bersekolah boleh, di pengurus barunya nanti MGMP juga boleh, terserah. Intinya saya pribadi orang tidak terlalu bertanyakan tentang budget. Mau ada atau tidak urusan belakang, mau banyak sedikit urusan belakang. Itu. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Kita tadi sudah masuk ke wilayah emosi dan ekspresi, mainkan kita. Nah, karena kalau tidak sulit itu terjangkau. Tadi sama juga dengan gerakan berlinggit situ, mainkan. Karena kalau kalian monoton, sulit ki keluar imajinasi kita dan sulit ki menjiwai semua orang. Sama kalau kita bilang semangat. Ini body language saya kan tidak bagus. Biar teman-teman sekalian yang hadir hari ini, saya tahu banyak sekali masalah yang terjadi di kehidupan kita, banyak sekali masalah yang kita dapatkan di tugas mengajar kita, dan banyak sekali masalah-masalah dari peserta didik yang kita dapatkan. Tapi ingat nih, Bapak Ibu sekalian, bukankah Jepang pernah dibom Hiroshima dan Nagasaki? Tapi apa yang dikatakan oleh Kaisar Hirohito yang memimpin di Jepang pada saat itu, dia hanya mencari satu jenis profesi. Dia tanyakan Pak Jenderal dan Kolonel bahwa carikan saya berapa banyak guru yang masih hidup dan kita akan kembali membangun Jepang, dan itu terbukti. Jepang kembali bangun karena gurunya yang diselamatkan yang bicara terdahulu. Makanya kalian harus berbangga diri Bapak Ibu sekalian. Memang betul, jadi PNS itu penting, jadi tentara penting, jadi bidan penting, jadi dokter penting. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, mereka tidak bisa lahir tanpa didikan dari seorang guru. Saya tahu gaji kita memang tipis, gaji kita memang masih kurang. Tapi ingat kita punya amal jariah dan kita punya jasa-jasa yang tidak bisa dibayar bahkan seisi dunia pun untuk membalas budi kita. Sepakat? Ya bayangkan kalau caranya tak ngomong seperti itu. Keren kan? Iya. Gunakan body language-nya. Bapak Ibu sekalian semangat jadi dulu kan. Guru itu bagus. Kuat. Body language tidak bagus. Bahasa tubuh tak mendukung. Oke? Paham? Oke. Halo. Hai. Halo. Sebelum saya lanjut, bertanya mungkin kalau yang mau bertanya. Bebas. Silakan, Bu. Oh, kalau nomor iya, bisa banget. Ya jelas miskin awak kan nanti dikira kan selingkuh. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini istriku satu untuk selamanya. Ya. Tapi kalau mau selingkuh tipis-tipis ya tidak boleh. Ya. Jadi tulis ki nama tak, saya ibu ini beserta Ibnu Teaching MGMP ini. Boleh. Kalau mau catat nomor boleh catat nomor saya. Bagi yang mau 085 345 575 845. Oke? Ya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau komunikasi, tapi minta maaf karena profesi saya selain sebagai seorang public speaker, saya juga adalah bisnis entrepreneur yang pernah jalan-jalan ke Sinjai. Ada yang pernah jalan-jalan ke Sinjai? Sering. Ya, kebetulan saya rintis salah satu bisnis yang saya rintis namanya es teh kurma. Ya, yang sepanjang kota Sinjai itu tala-tala outletnya. Saya pekerjakan puluhan karyawan dan mereka rata-rata mahasiswa. Mahasiswa itu kerjanya terserah kau mau datang jam berapa, pulang jam berapa, urusan. Saya mau rubah mindset bahwa kalau kuliah orang bisa bisnis dan kalau bisnis bisa kuliah. Ya, alhamdulillah bisnis es teh pertama di Sinjai yang pakai outlet harganya rendah berkualitas tinggi itu kita. Kebetulan saya ownernya, saya ngerintis. Kita bisa jalan-jalan ke sini karena semua by sistem yang dijalankan oleh karyawan. Ya boleh kita tanya-tanya orang Sinjai, bagaimana itu es teh kurma? Dan sekali ada orang Sinjai tidak kenal itu es teh kurma. Saking banyaknya orang kenal ini, banyak di kompetitor yang muncul ikuti gayanya kami. Banyak ya. Oke. Kita rutin kasih sponsor, apalagi mahasiswa. Tanya teman-teman BSF, kita sering bantu. Kira-kira kita sering bantu. Karena menurut kami membantu orang itu, ya tidak ada orang miskin karena sedekah. Ya teman-teman jangan takut miskin sedekah ilmu sama sedekah uang. Insya Allah bakal dibalas. Itu salah satu bisnis yang saya lakukan. Di luar dari bisnis-bisnis yang lain. Salah satu bisnis saya juga adalah memberikan jasa gratis untuk pelatihan dan pembinaan entah itu organisasi, seni, pramuka, palang merah. Jadi kalau adik-adik biasa undang, kak bisa bawa materi,
Kayak di STAIN dulu saya sering bawa materi, dan berapa STKP Muhammadiyah dulu masih STKP sering kita bawa materi. Dan kita jarang minta uang, kalau budget itu hal belakang. Karena saya tahu bahwa mencari uang banyak sumbernya, tapi mengejar kebermanfaatan berbagi ilmu belum selalu ada peluang. Karena itu adalah amal. Oke? Ya, pertanyaan yang lain mungkin sebelum kita lanjut. Silakan. Waalaikumsalam. Biasanya Pak, menjadi guru yang menyenangkan itu dianggap sebagai guru yang tidak berwibawa. Karena guru yang berwibawa itu biasanya kayak tegas, kemudian jarang tersenyum. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi guru yang menyenangkan dan juga itu Ya. Bagaimana caranya menjadi guru yang menyenangkan sekaligus berwibawa, begitu? Ya. Oke. Sebelum saya menjawab, penting yang mana, berwibawa atau menyenangkan? Membahagiakan orang lain atau berwibawa? Kita kan sebenarnya kalau jadi guru yang menyenangkan kan berwibawa juga namanya. Karena kata wibawa itu beda dengan karismatik. Kita satukan persepsi dulu, wibawa itu seperti apa sih sebenarnya menurut teman-teman? Apakah yang hanya dibilang keren, tegas, keras? Apakah itu dibilang berwibawa? Itu orang yang santun dan baik, apakah itu tidak berwibawa namanya? Orang yang bijaksana apakah bukan berwibawa? Orang yang bagi banyak manfaat apakah bukan orang berwibawa? Orang yang bagus di koneksi reaksi dan relasinya sama orang lain apakah itu tidak berwibawa? Orang yang selalu dirindukan kehadirannya apakah itu kan berwibawa? Ya, jadi sebenarnya berwibawa dalam artian sempit jika kita pahami. Wibawa itu luas. Sepakat tidak? Ya. Nah, tapi ya memang cocok, apalagi kita kan guru. Ya. Ada tonji yang perlu kita pertahankan karena jaga image juga jaim tonji. Ya. Nah, tapi tidak selamanya itu harus diutarakan. Contoh, tidak mungkin tong itu datang ke sekolah kita tidak jaga wibawa tak dengan cara pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Kan itu merusak wibawa kita sebagai seorang guru. Kalau benar boleh. Jadi intinya dulu menyenangkan. Kalau persoalan wibawa banyak teknik yang kita bisa lakukan. Karena wibawa itu justru yang saya pahami itu adalah kalau orang yang keras kan berwibawa sih sebenarnya. Betul tidak? Lebih kepada otoriter. Justru rata-rata yang berwibawa itu bagus. Enak jadi teman kerjasama, baik orangnya suka membantu, bermanfaat, humble, interaktif, familiar, responsif, itu orang berwibawa. Begitu. Jadi yang terpenting adalah kebermanfaatan tak dulu. Persoalan wibawa bisa dibangun. Bahkan wibawa itu bisa dimanipulasi. Pakai jaski, nggak ngomong-ngomong, badan tegak. Berwibawanya. Apalagi kalau ada asisten tak di belakang, berwibawanya. Gampang dimanipulasi. Jadi belum tentu ya. Ibaratnya durian. Ya, kalian pilih durian atau kedondong? Ya, durian itu jelek di luar, berduri, tapi manis dan harum di dalam. Kalau kedondong, mulus di luar, tapi berduri di dalam. Terserah teman-teman mau jadi durian atau kedondong. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya gitu. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Ya silakan Pak, dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon maaf sebenarnya bukan saya peserta. Jadi saya hanya pendamping ibu pengawas. Jadi peserta ini. Ya, ini berkaitan dengan mungkin kita semua di sini sama-sama pendidik. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah menyangkut masalah anak-anak kita. Karena ini adalah masa depan. Banyak kita ini sebagai seorang pendidik, tetapi melihat anak-anak yang bertingkah bahkan menjengkelkan, kemudian kita tidak mengambil tindakan karena bertentangan dengan hukum. Kita berlawanan dengan hukum. Mungkin ada trik yang bisa kita adakan atau penyentuh kepada anak-anak yang sering terlambat atau sering menjengkelkan pada saat kita menghadapi. Mungkin ada langkah-langkah yang kita harus tempuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya jawab langsung dengan simulasi satu orang yang di atas. Karena di sini kita intinya bukan berteori tapi praktek simulasi. Silakan naik ke depan. Terserah mau laki-laki atau perempuan. Ayo. Ya Pak Ketupat lagi. Oh iya. Oke. Contoh. Anggaplah kita anak SMA Pak. Jingkir sama sekolah sebelah. Ya. Coba. Dengan kalau jingkir. Sekolah mungkin karena selalu merendahkan sekolah kita madrasah juga siap. Tapi marah-marah gitu, gimana kalau marah-marah? Ya, anggaplah ya, ada orang yang bersangkutan di situ. Coba marah. Oke, bayangkan kalau saya yang jadi temannya, coba marah-marah kurang ajar itu orang. Bayangkan kalau saya datang begini modelnya. Ah, pasti lagi itu kau suka marah-marah ini sembarangan orang kata-katain. Ngaco kok. Bayangkan kalau saya jadi teman begitu respon. Gimana Mas Santa? Ya pasti justru tambah jengkel gitu. Perhatikan Ki. Ya, saya ulang kan. Kalau dia marah-marah, saya datang tidak support, tidak satu arah, tidak satu emosi, tidak satu frekuensi, dia tambah jengkel. Coba kita ulang. Ini cara kedua, coba. Kenapa bro? Ya sekolah sebelah. Iya sekarang itu nanggung baru depan lagi di sekolah tak. Itu dia orangnya begitu. Mereka itu memang mereka tidak diajar untuk menghargai. Tapi sebelum kita lanjut kata di situ karena ini orang makan siang ini untuk kita makan siang. Ikut toh? Prinsip dalam NLP atau hipnosis masuki dunianya dan bawa ke dunia nyata. Kalau ada instruksi yang kita mau kasihkan, ada nasihat atau ada target, jangan langsung di-cut atau tidak bersinergi dan selaras. Ada namanya mirror neuron. Mirror neuron itu sel saraf otak yang suka sama-sama dan cermin-cermin. Itu kalau sudah kita sama di bawah itu artinya mirror neuron tak yang berpengaruh dan bereaksi saat itu. Manusia pada dasarnya itu suka kalau disama-samakan. Tidak langsung dibedakan. Ada anak di sini naik, wih berhenti gue diam kok. Awas tuh kalau masih keluar air matamu. Apa yang terjadi sama kita? Akhirnya dewasa jadi asma. Fakta membuktikan dalam ilmu medis orang yang asma sakit kosong berarti dia orang yang sering menyimpan kesedihan. Tidak enakan sama orang, mending dia pendam sendiri atau dia diungkapkan. Tanyakan sama diri tak, 90% benar. Segala sesuatu itu harus dikeluarkan. Kalau nangis kok. Jangan kita tahan. Coba ada kira-kira tahan. Atau kalau ketawa, diam. Diam. Bisa ditahan? Tidak bisa. Ya namanya luapan emosi, apalagi kalau besar kadar luapan emosinya, biarkan dulu, lepas. Karena kalau tidak, dia akan meledak. Karena kalau tidak meledak, maka dia ibaratnya bom waktu. Yang semakin lama semakin besar itu bom waktu dan kalau meledak bahaya. Makanya banyak orang stres, depresi dan tidak percaya diri. Termasuk Anda semua di ruangan ini masih banyak yang tidak percaya diri dibandingkan yang lebih percaya diri. Betul atau tidak? Saya tahu. Status tak jadi yang guru, tapi untuk speak up sulit. Apalagi kalau tidak pakai teks, tidak pakai konsep relawan. Itu karena tekanan mental selama ini yang kita bawa dari kecil sampai sekarang terakumulasi dan itu menjadi benteng dan blocking bagi kita untuk mengapresiasikan diri. Makanya disarankan untuk berorganisasi, berkecimpung di luar, berinteraksi supaya keluar bisa membantah. Cara menghandle anak-anak yang nakal, ngeyel ataupun tidak ini, kita bersandiwara nih dulu. Seolah-olah begitu dulu. Menangis kenapa? Jahatnya itu sana. Jangan cengeng tunggu kau. Maka mirror-neuronnya, sel saraf otaknya itu menganggap bahwa oh kita tidak sejalan, kamu tidak respon emosiku, berarti kita tidak connect. You out. Coba kalau ada teman tak diputuskan pacarku, tinggalkan suamiku, kamu itu caleh tidak? Kamu itu tolong sama nikah itu, kira-kira bagaimana responnya si korban? Tambah jengkel sama kita. Coba kita bersandiwara saja. Kenapa? Suamiku jahat sekali. Gitu betul laki-laki. Semua laki-laki sama.
Seolah-olah masuki dunianya dan bawa ke dunia nyata. Nanti keluar semua emosinya, dia merasa terkoneksi sama kita, baru dikasih tahu. Jadi jengkel langsung. Jadi teman-teman sekalian, niat tak mungkin benar, tapi cara tak yang kurang benar. Ada apa tak? Hah? Di bawah? Di situ mungkin. Ini HP tak tipe apa namanya? Bisa saya lihat? Saya lihat. Oke, HP tadi. Oke, bersedekah itu bagus atau tidak? Bagus. Oke, saya bersedekah sama Pak Ketua Panitia. Bagus kan? Nah, ini namanya niatnya bagus, caranya tidak bagus, hasilnya tetap tidak bagus. Niat tak mencerdaskan orang, cara tak tidak mencerdaskan. Niat tak membuat anaknya orang baik, niat tak membuat anak tak baik, cara tak yang kurang tepat, hasilnya tetap tidak tepat. Sepakat? Jadi cara kekerasan dan cara-cara dahulu tinggalkan lagi. Pakai metode hypnoteaching yang lebih memberdayakan. Jadi kan anak-anak itu sebagai teman dan koneksi yang baik. Apalagi anak SMA. Oh, jangan jadi kayak anak tak setengah mati ki, hari-hari ki. Nggak bisa dijadikan untuk teman. Karena dia menganggap bahwa dari segi umur hampir sama bro. Dari segi kecerdasan, nah kalau berbicara tentang komputer, game, sama IT, nah bukan kalah guru-guru, betul tidak? Nah terkadang kita belajar sama anak, nah bagaimana caranya ini? Betul tidak? Yang berhubungan dengan HP, komputer, dan IT, kita tanya sesuatu. Jadi masuki dunianya dan bawa ke dunia nyata. Ya kalau ada sesuatu yang bergejolak, entah itu nakal, sedih, bahagia, takut, atau protes, jangan kita support lagi, biarkan dulu. So kalau menangis, biarkan dulu menangis. Kalau mau foto-foto komentar, biarkan komentar. Tapi dengan ekspresi dan respon yang cocok dengan dia. Yang nangis semua. Ini artinya tidak cocok. Dia bilang nah sudah Ciki, nah biarkan Ciki menangis, nah kasih kesempatan, tapi tidak ikhlas ke orangnya. Datangi, nah apa kita nangis paling kamu gimana? Pokoknya bapak jahat, ya kayak saya akui bapak jahat. Bapak seke, iya memang bapak seke. Akui semua dulu, aminkan, akui, cocokkan, ikuti. Tapi perlu kita pahami, kita tahu kenapa bapak seke. Seandainya bapak, kita kan tadi mau beli sepeda listrik. 2 bulan ini bapak gajinya itu 100.000. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya bapak? Kasih coba solusi bapak, bagaimana caranya? Apakah itu dikatakan seke atau memang uangnya tidak cukup? Dan bapak dan saya karena kita tidak sepeda listrik. Sekarang saya mau tanya kita baru kelas 1 SD. Nah minta sepeda listrik. Teman-teman saja sepeda biasa kelas 1 SD belum tentu pakai, karena kalau jatuh ada kenapa-kenapanya tabrakan, siapa yang mau tanggung? Bapak tidak berikan, itu bukan berarti tidak sayang dan bapak tidak mampu, tapi kita belum layak. Kasih edukasi, jangan berpegang teguh pada prinsipnya. Pokoknya jangan melawan sama bapak. Kasih alasan, kompromi, diskusi ki. Bapak tidak begini karena jika maka. Apa penyebabnya? Hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tanyakan ki. Nah, sengaja kau disuruh belajar supaya kau nanti bisa jawab ujian. Sengaja disuruh kau cuci piring supaya kau bisa mandiri kemudian hari. Tanyakan ki apa alasannya. Dia bilang, "Oi, Andi cuci piring." Pokoknya kalau tidak cuci piring, kau hantam kau. Itu namanya tidak memberikan edukasi dan penjelasan. Akhirnya kemudian hari dia duplikasi caranya. Nah segitu juga anaknya. Nah segitu ya muridnya. Pokoknya banyak sekali caramu. Kasih alasan. Karena sekarang anak-anak itu kritis, harus punya alasan, harus punya edukasi, dan edukasinya harus masuk akal versi dia, bukan versi kita. Karena takaran, perspektif dan akal kita beda dengan anak-anak. Lihat it. Oke? Terima kasih. Oke Pak. Ya. Tapi Ami kelewatan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu susah-susah kan? Orang tuanya saja dari putar-putar begitu. Lagi pula berapa dibayar kerja? 2 miliar. Masuk saya sakti begitu. Bukan juga Superman Pak. Artinya batas kemampuan dan batas kesabaran tak. Kalau sudah mungkin pakai caratan dengan bisnis mungkin dia apa? Doakan Ami ya Allah. Semoga dapatkan hidayah anak dong. Karena jujur saya pribadi di 9 jurus kuliah semua ini. Namun tetap fail. Sulitnya karena perjuangan Anda tidak sebanding dengan lawan-lawan Anda.
Anda harus melawan teknologi yang semakin berkembang. Anda harus melawan kebiasaan-kebiasaan main game dan permainan-permainan yang lain yang tidak edukatif, yang buat mereka lebih candu. Anda harus melawan sosmed. Anda harus melawan teman-temannya mereka. Anda harus melawan perilaku-perilaku yang lain yang negatif kayak merokok, minuman. Sulit sekali bagi seorang guru untuk mengatasi itu semua. Satu ji power tak, tapi musuh tak banyak. Namun rogi itu mungkin karena terlambat juga sadar. Seandainya dari dulu ada namanya hypnoteaching dan ikut ke hypnoteaching, cepat berubah. Jujur saya akui semenjak saya belajar ilmu tentang hipnosis, banyak orang yang kita bisa ubah, termasuk merubah diri kita sendiri. Cuman karena selama ini orang bilang, oh hipnotis itu yang kejahatan kita, salah, kita kurang belajar bro. Saya dosa yang jaga banyak lebar, itu artinya kalian kurang belajar, kurang gaul juga. Hipnosis itu sekarang semakin dicari, bahkan biar berbayar mahal. Saya habiskan uang ratusan juta untuk belajar ilmu tentang hipnosis. Ya, kalau ada yang mengatakan hipnotis itu kejahatan, ya terserah Anda. Oke ya, mungkin seperti itu mas sekalian. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita sampaikan.